Subianto begitu geram menunjukkan dugaan korupsi pada proyeknya sudah dilakukan KPK sejak awal 2020. Proses penyelidikan dilakukan secara hati-hati untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mei Livi Awanda dengan NPM 25010200005. Di sini saya akan membuat video tugas ujian akhir semester mata kuliah pendidikan anti korupsi, yaitu bermonolog dengan tema mengapa korupsi harus diberantas. Teman-teman, kalau mendengar kata korupsi, apa sih yang langsung terlintas di pikiran kita? Apakah pejabat yang ditangkap KPK, kasus miliaran rupiah, atau berita yang sering muncul di televisi dan media sosial? Tapi sebenarnya pernah nggak sih kita bertanya, kenapa korupsi harus diberantas? Kenapa korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa? Menurut saya, korupsi harus diberantas karena korupsi menghalangi terwujudnya cita-cita Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita lihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat, di sana dijelaskan tujuan negara Indonesia yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan-tujuan tersebut adalah cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa kita sejak merdeka. Namun sayangnya, korupsi justru menjadi salah satu penghambat terbesar dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Coba kita bayangkan, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk membangun sekolah, memperbaiki jalan, menyediakan layanan kesehatan, dan berbagai program untuk masyarakat. Tetapi ketika terjadi korupsi, sebagian anggaran itu hilang. Hilang kemana ya? Hilang karena disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya mereka terima. Sekolah bisa kekurangan fasilitas, pelayanan kesehatan menjadi kurang maksimal, pembangunan infrastruktur tidak berjalan dengan baik, bahkan bantuan yang seharusnya diterima masyarakat bisa berkurang atau tidak tepat sasaran. Jadi sebenarnya, korupsi bukan hanya merugikan negara, korupsi merugikan seluruh masyarakat. KPK memang memiliki peran penting dalam pencegahan dan penyidikan korupsi. Namun, pemberantasan korupsi tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk ikut membangun budaya anti korupsi. Sebagai mahasiswa dan generasi muda, kita mungkin belum memiliki jabatan atau kewenangan besar, tetapi kita tetap bisa berkontribusi melalui tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan bersikap jujur saat mengerjakan tugas dan ujian, tidak melakukan plagiarisme, tidak memalsukan data, bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan, serta berani menolak berbagai bentuk kecurangan. Mungkin hal-hal tersebut terlihat kecil, namun sebenarnya integritas dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Teman-teman, pada akhirnya alasan mengapa korupsi harus diberantas sangatlah jelas. Korupsi merugikan masyarakat, menghambat pembangunan, memperbesar biaya yang harus ditanggung negara, dan menjauhkan Indonesia dari cita-cita kemerdekaannya. Karena itu, pemberantasan korupsi bukan hanya sekedar tentang menghukum koruptor. Pemberantasan korupsi adalah upaya bersama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih maju. Maka dari itu, marilah kita mulai dari diri kita sendiri, dari hal-hal kecil dan dari sekarang. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.